Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5 kita berjumpa lagi dalam pelajaran matematika. Hari ini kita akan menambah materi. Materi yang akan kita pelajari hari ini tentang pecahan desimal. Bentuk-bentuk pecahan yang sudah kita kenal itu seperti ini ya. Yang ini namanya pecahan biasa dan yang ini namanya pecahan campuran. Sudah paham seperti pelajaran sebelumnya. Nah, yang akan kita lihat bentuknya seperti ini. Inilah yang dinamakan, bentuk seperti inilah yang dinamakan dengan pecahan desimal. Lantas bagaimana membaca pecahan seperti ini? Pecahan seperti ini dibaca 0,5. Kalau seperti ini dibaca 0,16. Gampang ya, sesuai urutannya. Ini dibaca 1,9, ini dibaca 5,25. Begitu. Mudah sekali. Nah, yang perlu kita pelajari pertama, bagaimana merubah pecahan desimal itu menjadi pecahan biasa. Contoh, ini 0,5 ya, ini 0,16, ini 1,9, ini 5,25. Perhatikan, di sebelah kanan ini, di setelah koma itu hanya ada satu angka ya. Ini ada satu angka saja, maka bagaimana merubahnya? Dari semua ini ada angka 0 dan angka 5, maka yang kita tulis angka selain 0. Ingat, angka selain 0 dan hanya ada angka 5, kita tulis 5 di atas. Karena hanya ada satu angka setelah koma, maka per 10. Nah, maka kemungkinannya bisa per 10, bisa per 100, bisa per 1000, bisa per 10.000 dan seterusnya. Karena hanya satu angka di belakang koma, hanya satu angka setelah koma, ya, satu angka setelah koma, maka nolnya juga 1. Beda dengan ini, nanti nolnya juga 2. Kita lihat selanjutnya. Ada 2 angka di belakang koma, ada 2 angka setelah koma, maka yang atas 16. Kenapa? Yang atas itu angka-angka yang selain 0. Atas yang bawah 100. Kenapa 100? Kenapa nolnya 2? Kenapa tidak 10 nolnya 1? Karena setelah koma ada 2 angka. Ini cara cepatnya ya. Ini cara cepatnya. Jadi cara mudahnya seperti itu. Jadi angka yang atas itu angka-angka yang selain 0 itu 16. Sedangkan angka yang bawah kemungkinannya 10 atau 100, 1000 dan seterusnya. Jawabannya adalah yang nolnya 2. Karena setelah koma ada 2 angka. Kemudian yang ini bagaimana? Ini setelah 0, setelah koma itu hanya ada satu angka, maka merubahnya 19. Kenapa 19? Karena angka-angka tidak ada nolnya, semuanya selain 0. Jadi 1 dan 9 digabung 19 per 10. Kenapa 10? Nolnya 1. Kenapa? Karena setelah koma hanya ada satu angka. Lanjut. Nih, angka selain 0 tidak ada nolnya, berarti 525 kita tulis semua di sini. 525 tanpa tanda koma. 525 per kira-kira per berapa? Di sini ada 2 angka setelah koma, berarti per 100. Nolnya 2. Begitu nggih? Itu cara mudahnya, semoga bisa dipahami. Baik, dalam pecahan desimal
itu juga ada operasi hitung bilangan, sama seperti pecahan yang lainnya, ada penjumlahan pecahan desimal. Prinsip atau caranya, ada beberapa cara sebenarnya, cuma Pak Fajar di sini sampaikan satu cara saja, yang termudah insya Allah, yaitu tanda komanya harus sejajar. Contoh ya, 0,5 tambah 0,7. Nah, bagaimana jawabannya? 0,5 disusun ditambah 0,7. Ingat, ini tanda koma harus sejajar, harus urut begini ya, tidak boleh miring ke sana, miring ke sini, yang satu di sana, yang satu di sini, tidak boleh. Ini yang jadi cara utamanya, menjadi prinsipnya. Lantas kalau sudah disejajarkan seperti ini, ya tinggal kita tambahkan dengan cara bersusun saja. 5 tambah 7 itu kan 12. Kita tulis 2 di sini, kita simpan 1 di sini. 1 tambah 0 tambah 0, 1. Nah, tinggal ngasih tanda koma di tengahnya. Selesai. Jadi 0,5 tambah 0,7 itu 1,2. Mudah ya? Lanjut. Contoh lagi. 1,5 tambah 21,17. Ingat, prinsipnya apa tadi? Prinsipnya adalah tanda koma harus sejajar. Nih, 1,5, 21,17. Nah, Pak ini kok enggak ya Pak, enggak urut, enggak sama, enggak masalah. Yang penting tanda komanya harus sejajar. Kita tambahkan 7 turun, 5 tambah 1 6, kemudian 1 tambah 1 2, kemudian 2 turun. Tinggal ngasih tanda koma. Nah, selesai. Jadi 1,5 tambah 21,17 itu 22,67. Bisa dimengerti ya kelas 5 ya. Operasi hitung selanjutnya adalah pengurangan pecahan desimal. Sama, hanya ganti tandanya saja. Prinsipnya tanda koma harus sejajar. 0,7 dikurangi 0,5. Nah, tandanya harus sejajar. Tinggal diberi tanda pengurangan saja. 7 kurangi 5, 2, 0 kurangi 0, 0. Tanda koma. Selesai. Jadi 0,7 dikurangi 0,5 sama dengan 0,2. Ada pengurangan yang lain. Nah, 21,17 dikurangi 1,50 misalnya. Sama. 21,17 dikurangi 1,50. Nah, 7 kurangi 0, 7. 1 kurangi 5, tidak bisa. Maka 1 pinjam depan. Ya, ini naik ke atas jadi angka 11. Sedangkan ini 11 dikurangi 5, 6. Sedangkan ini tadi menjadi angka 0 ya. Baik. 0 dikurangi 1 tidak bisa. 0 harus pinjam ke depan. Duanya pinjam 1 menjadi angka 1, angka 0 nya jadi angka 10. Mari kita teruskan. 10 dikurangi 1, 9. 1, 2. Sudah, sama seperti bilangan biasa. Jadi 21,17 dikurangi 1,50 sama dengan 19,67. Gitu ya, kelas 5 ya. Oke. Lanjut. Operasi hitung yang lain adalah perkalian. Sama seperti yang lain yang sebelumnya, yaitu kita ubah dulu. Kalau yang ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 0,7 dikali 0,5. Nah, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 0,7 kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi berapa? 7/10. Yang penting kalian ingat prinsip merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa di slide yang awal tadi ya. Kemudian kalau 0,5 ini yang angka selain 0 yaitu 5/10. Kenapa 10? Karena setelah koma hanya ada satu angka. Baik, kita lanjut sehingga kita tinggal kalikan 7/10 kali 5/10. Jawabannya adalah 35/100. 7 kali 5 35, 10 kali 10 100.
Atau kalau ini di porokabit, hasilnya akan menjadi 0,35 ya. Lalu diubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,35. Baik, ini operasi yang terakhir adalah pembagian pecahan desimal. Caranya apa? Sama, ubah dulu menjadi pecahan biasa. 1,2 dibagi 0,5. 1,2 kita ubah menjadi pecahan biasa, 0,5 kita ubah menjadi pecahan biasa. 1,5 kalau diubah menjadi pecahan biasa hasilnya menjadi 12/10. 0,5 menjadi 5/10. Nah, kalau sudah tinggal kita bagi 12/10 dibagi 5/10. Bagaimana cara melanjutkannya? Ingat, kalau pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Kita lanjutkan. Kita tinggal merubahnya menjadi tanda kali, tapi yang belakang dibalik. 12/10 dikali 10/5. Ini adalah prinsip pembagian. Kalau sudah perkalian bagaimana? Tinggal dilanjutkan saja. 12 kali 10, 120. 10 kali 5, 50. Selesai. Baik, itu tadi yang sudah kita pelajari tentang pecahan desimal. Jadi hari ini kita sudah mempelajari pecahan desimal itu, satu, mengenalnya, kemudian kita sudah belajar mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, kemudian penjumlahan desimal, pengulangan desimal, perkalian desimal, dan pembagian desimal. Harapannya penjelasan singkat ini bisa dimengerti. Apabila belum dimengerti bisa diulang-ulang videonya ya. Baik, semoga nanti dengan latihan-latihan akan lebih paham lagi. Demikian untuk pertemuan kita tentang pecahan desimal. Pak Fajar akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.